kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pendidikan karakter, perspektif Ibnu Miskawai dan relevansinya terhadap era modern. Pembahasan pada kali ini saya mengambil referensi dari buku Menuju Kesempurnaan Akhlak yang disusun oleh Ibnu Miskawai sebagai sumber utama, dan buku Pendidikan Karakter Ibnu Miskawai yang ditulis oleh M. Furqan Hidayatullah sebagai sumber tambahan yang saya gunakan pada pembahasan kali ini. Langsung saja kita memasuki pembahasan pertama, yaitu biografi singkat Ibnu Miskawai. Ibnu Miskawai lahir pada tahun 330 sampai 421 Hijriah atau pada tanggal 16 Februari 1030 Masehi. Nama lengkap Ibnu Miskawai adalah Abu Ali Ahmad bin Muhammad bin Yakub bin Miskawai. Berasal dari Rai, menetap di Isfahan dan menekuni bidang kimia, filsafat, dan logika yang sangat cukup lama. Beliau terkenal dengan julukan Al-Hanis atau pustakawan karena dipercaya menangani buku-buku Ibnu Al-Amid dan Adhud Ad-Daulah bin Suwaihi. Beliau juga terkenal sebagai ahli sejarah dan filsafat. Dalam perjalanan karir keilmuannya, Ibnu Miskawai memiliki umur yang cukup panjang. Beliau meninggal di Isfahan pada tahun 421 Hijriah atau 1030 Masehi. Di samping itu, beliau juga seorang penyair, seorang moralis, serta banyak mempelajari kimia. Berkaitan dengan filsafat, Ibnu Miskawai lebih dikenal sebagai filosof akhlak. Selain itu, ia juga terkenal sebagai pemikir muslim yang sangat produktif. Ia telah menghasilkan banyak karya tulis, tetapi hanya sebagian kecil yang masih kita ketahui sampai saat ini. Selanjutnya terkait konsep pendidikan karakter yang ditawarkan oleh Ibnu Miskawai. Di sini Ibnu Miskawai mengatakan bahwa karakter merupakan suatu keadaan jiwa, keadaan yang menyebabkan jiwa bertindak tanpa dipikir atau pertimbangan secara mendalam. Secara lebih lanjut, Ibnu Miskawai menyatakan bahwa pembentukan karakter melalui 4 hal. Di antaranya yang pertama secara alamiah. Dalam bukunya, Ibnu Miskawai mengatakan bahwa di antara manusia ada yang secara alami bermoral baik dan tidak akan pernah berubah menjadi moral buruk. Sebaliknya, ada juga di antara manusia yang secara alami bermoral buruk dan tidak akan pernah berubah menjadi moral baik. Selain itu, berada pada posisi tengah-tengah. Mereka bisa berubah menjadi baik akibat dipengaruhi oleh orang-orang yang baik, dan bisa berubah menjadi buruk akibat dipengaruhi oleh orang-orang yang buruk atau penjahat, karena mengikuti segala bentuk apapun yang mereka lakukan. Setelah itu terbentuknya kebiasaan. Dalam hal ini, pada dasarnya keadaan ini terjadi karena dipertimbangkan dan dipikirkan, dan kemudian melalui praktek terus-menerus sehingga menjadi karakter. Kebiasaan merupakan proses aktivitas yang sama dilakukan secara rutin dan terus-menerus. Kebiasaan berawal dari bentuk pembiasaan yang bersifat praktis, artinya dilakukan dalam bentuk proses aktivitas yang menghasilkan suatu kebiasaan dalam perilaku tertentu yang sifatnya otomatis, tanpa direncanakan terlebih dahulu, serta dilaksanakan begitu saja tanpa dipikir lagi. Selanjutnya yaitu pendekatan latihan. Pendekatan latihan ini mempunyai kesinambungan dengan pendekatan sebelumnya, yaitu terbentuknya kebiasaan. Melalui kebiasaan maka akan terbentuk sebuah latihan yang dilakukan secara terus-menerus,
Dalam hal ini secara sederhana latihan didefinisikan sebagai suatu proses aktivitas tertentu yang dilakukan secara sistematis dan berulang-ulang untuk mencapai tujuan tertentu. Pengulangan memerlukan proses waktu dan dilakukan secara teratur dan konsisten, sehingga diperlukan ketekunan dan kesabaran dengan memahami akan pentingnya aktivitas yang dilakukan. Dengan melakukan hal yang sama secara berulang-ulang, maka akan muncul adaptasi atau penyesuaian terhadap apa yang telah dilakukan secara berulang-ulang tersebut. Cepat atau lambat proses terbentuknya karakter seseorang sangat tergantung pada cepat atau tidaknya beradaptasi atau menyesuaikan dengan kondisi, situasi yang baru dan yang sedang dihadapi. Oleh karena itu, kemampuan beradaptasi juga merupakan aspek atau unsur penting dalam membentuk kebiasaan yang pada akhirnya membentuk sebuah karakter. Dan yang terakhir yaitu hukuman dan pukulan ringan. Ibnu Miskawai mengungkapkan bahwa cara yang terakhir ini merupakan cara yang diambil dengan menghardik, menghukum, memberi hukuman atau pukulan, tetapi cara ini merupakan cara terakhir yang digunakan ketika cara-cara yang sebelumnya tadi tidak mampu memberi pengaruh terhadap pembentukan karakter. Hukuman tersebut semata-mata hanya untuk menakuti atau memberi pelajaran supaya ketika seorang anak melakukan kesalahan, ia tidak melakukannya secara berulang lagi atau untuk kedua kalinya. Poin selanjutnya yaitu terkait keutamaan pembinaan karakter perspektif Ibnu Miskawai. Di sini kita akan membahas terlebih dahulu pentingnya pembinaan karakter yang ditawarkan oleh Ibnu Miskawai. Dalam hal ini, pembinaan karakter bertujuan mencetak tingkah laku manusia yang baik sehingga berperilaku terpuji, sempurna sesuai dengan substansinya sebagai manusia, yang bertujuan mengangkat manusia dari derajat yang paling tercela menjadi manusia yang sangat mulia dan seperti substansi pada manusia pada awalnya tadi. Dalam hal ini ada beberapa karakter utama, ada 5 karakter utama yang harus dibangun yang telah disampaikan oleh Ibnu Miskawai. Di antaranya yang pertama yaitu kearifan. Kearifan ini mencakup beberapa hal. Yang pertama adalah pandai. Pandai merupakan cepat mengembangkan kesimpulan-kesimpulan serta mudahnya kesimpulan-kesimpulan tersebut dipahami oleh jiwa. Yang kedua, ingat. Ingat merupakan menetapnya gambaran tentang apa yang telah diserap jiwa atau imajinasi. Terus selanjutnya berpikir adalah upaya mencocokkan objek-objek oleh jiwa dengan keadaan sebenarnya dari objek-objek tersebut. Kemudian kejenihan pikiran merupakan kesiapan jiwa untuk menyimpulkan apa saja yang dikehendaki. Selanjutnya ketajaman dan kekuatan otak, yang dimaksud adalah kemampuan jiwa untuk merenungkan pengalaman yang telah lewat. Dan yang terakhir yaitu berkaitan dengan kemampuan belajar dengan mudah, yaitu kekuatan jiwa serta ketajaman dalam memahami sesuatu sehingga dapat memahami masalah-masalah secara teoritis. Selanjutnya yaitu berkaitan dengan sederhana. Keutamaan yang ada dalam sikap sederhana ini mencakup rasa malu. Rasa malu adalah tindakan menahan diri karena takut melakukan hal-hal yang tidak senonoh, dan kehati-hatian menghindari celaan dan hinaan. Setelah itu tenang. Tenang merupakan kemampuan seseorang untuk menguasai dirinya ketika dilanda gejolak hawa nafsu. Yang selanjutnya sabar. Sabar adalah tegarnya diri terhadap gempuran hawa nafsu sehingga tidak terjebak oleh kenikmatan duniawi semata. Selanjutnya yaitu berkaitan dengan dermawan. Dermawan yang dimaksud adalah menyederhanakan harta seperlunya kepada
kepada yang berhak menerimanya. Terus selanjutnya integritas. Integritas adalah kebajikan jiwa yang membuat seseorang mencari harta di jalan yang benar, menggunakan harta pada jalan yang benar, serta menahan diri agar tidak mencari harta pada jalan yang tidak benar. Selanjutnya yaitu puas. Puas dalam hal ini yaitu tidak berlebihan dalam hal makan, minum, dan berhias. Setelah itu loyal. Loyal yang dimaksud adalah sikap jiwa yang tunduk pada hal-hal yang terpuji serta bersemangat mencapai suatu kebaikan. Selanjutnya berdisiplin diri. Berdisiplin diri adalah kondisi yang membuat jiwa menilai segalanya dengan benar dan melakukannya dengan benar. Optimis atau berprasangka baik. Dalam hal ini merupakan keinginan melengkapi jiwa dengan moral yang mulia. Dan yang selanjutnya itu kelembutan. Kelembutan adalah lembut hati yang sampai ke jiwa dari watak yang bebas dari kegelisahan. Dan selanjutnya anggun berwibawa adalah ketegaran jiwa dalam menghadapi sebuah gejolak tuntutan duniawi. Dan yang terakhir yaitu waro. Waro adalah pencetakan diri agar senantiasa berbuat baik sehingga mencapai sebuah kesempurnaan jiwa. Dan yang selanjutnya yaitu berkaitan dengan adil. Beberapa hal yang berkaitan dengan selanjutnya itu berani. Beberapa hal yang berkaitan dengan berani yaitu mencakup kebesaran jiwa. Kebesaran jiwa adalah meninggalkan persoalan yang tidak penting dan mampu menanggung kehormatan serta kehinaan. Yang kedua yaitu tegar. Tegar adalah kepercayaan diri dalam menghadapi hal-hal yang menakutkan hingga pemilik sikap ini tidak lagi dilanda rasa kegelisahan. Yang ketiga, ulet. Ulet merupakan kebajikan yang membuat orang bahagia akibat bersungguh-sungguh. Dan yang selanjutnya itu tenang. Tenang merupakan kebajikan jiwa yang membuat seseorang menjadi tenang dalam menghadapi nasib, baik nasib buruk maupun nasib baik, sekalipun kesulitan yang selalu melandainya. Yang selanjutnya yaitu tabah. Tabah merupakan kebajikan jiwa yang membuat seseorang mencapai ketenangan jiwa, tidak mudah dirasuki bisikan-bisikan yang mendorongnya melakukan kejahatan dan tidak mudah cepat dilanda rasa marah. Selanjutnya yaitu menguasai diri. Menguasai diri ini terlihat pada saat dalam keadaan berselisih. Menguasai diri apabila jiwa mampu mengendalikan dirinya pada saat dalam keadaan berselisih. Yang selanjutnya yaitu perkasa. Perkasa adalah kemampuan melakukan pekerjaan-pekerjaan besar dengan harapan mendapat reputasi yang baik. Dan yang terakhir adalah ulet. Ulet yang dimaksud adalah kekuatan jiwa yang menggunakan bagian tubuh demi kebaikan melalui praktek dan kebiasaan yang baik. Dan selanjutnya yaitu berkaitan dengan dermawan. Dermawan adalah merupakan kebajikan yang yang mencakup hal-hal diantaranya yaitu murah hati. Murah hati merupakan kecenderungan untuk mudah menginfakkan hartanya di jalan Allah yang berhubungan dengan hal-hal yang bermanfaat. Setelah itu mementingkan orang lain. Dalam hal ini yaitu menahan diri dari hal yang diinginkan demi memberikan kepada orang lain yang menurutnya lebih berhak mendapatkan hal tersebut. Selanjutnya rela. Rela adalah bergembira hati dalam berbuat baik dan suka pada perbuatan yang dilakukannya. Yang selanjutnya berbakti. Berbakti adalah menolong teman atau orang yang berhak ditolong dan memberi mereka uang dan makanan, dan terbuka. Terbuka dalam hal ini yaitu membelanjakan sebagian dari apa yang tidak boleh dibelanjakan. Yang selanjutnya adalah sikap adil.
Sikap adil ini mencakup beberapa hal, yaitu bersahabat, bersemangat sosial, bersilaturahmi, memberi imbalan, bersikap baik dalam bekerja sama, jeli dalam menentukan masalah, memberi imbalan, bersikap baik dalam bekerja sama, jeli dalam memutuskan masalah, cinta kasih, beribadah, jauh dari rasa dengki, memberi imbalan yang baik walaupun diri sendiri ditimpa keburukan, berpenampilan lembut, berwibawa di segala bidang, menjauhi diri dari bermusuhan, tidak menceritakan hal yang tidak layak, mengikuti orang-orang yang berkata dengan benar, tidak berbicara tentang sesama muslim bila tidak ada kebaikannya, menjauhkan diri dari kata-kata buruk, tidak betah berucap jika hanya akan menjatuhkan orang lain, tidak menjelek-jelekan orang lain, tidak peduli pada perkataan orang, pelit waktu berbicara di depan umum. Baik yang tampak maupun yang tidak tampak, mendalami masalah seseorang yang perlu dibantunya, mengulang pertanyaan bila belum jelas. Hal-hal yang saya sampaikan sebelumnya merupakan sesuatu yang perlu dibangun. Karakter utama yang harus dibangun menurut Ibnu Miskawai dapat dibangun ketika karakter ini ketika karakter ini dapat diperoleh dengan memiliki kemauan, melalui kemauan dan upaya yang membutuhkan proses dan waktu. Dan yang terakhir dan yang selanjutnya yaitu tingkat perbaikan karakter perspektif Ibnu Miskawai. Dalam hal ini karakter manusia muncul sejak awal pertumbuhan manusia. Manusia hidup dengan menyaksikan secara langsung ada di antara manusia yang baik, kikir, lembut, keras kepala, dengki atau sebaliknya. Atau bahkan ada karakter-karakter yang saling bertolak belakang, sehingga manusia bisa mengetahui tingkatan-tingkatan manusia dalam memiliki karakter yang mulia. Di antara mereka ada yang tanggap dan tidak tanggap, ada yang mudah dan lunak, ada yang keras dan sulit, ada yang baik dan yang buruk. Oleh karena itu, apabila akhlak ini diabaikan dan tidak diperbaiki, maka manusia akan tumbuh dan berkembang mengikuti akhlaknya. Dan selama hidupnya kondisi tersebut tidak akan berubah, memuaskan apa yang dianggapnya sesuai dengan unsur alamiah, baik marah, senang, jahat, tamak, atau tabiat rendah lainnya. Beberapa konsep yang Ibnu Miskawai sampaikan dalam bukunya yaitu terkait tingkat perbaikan itu berkaitan dengan karakter-karakter yang dimiliki oleh manusia yang berdasarkan tingkatan-tingkatannya, yang dimana ada yang tanggap dan tidak tanggap, ada yang mudah, ada yang lunak, ada yang keras dan sulit, ada yang baik dan ada juga pula yang buruk. Selanjutnya yaitu relevansi pendidikan karakter yang ditawarkan oleh Ibnu Miskawai di era modern. Dalam hal ini pembentukan karakter merupakan aspek yang sangat penting dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia bagi suatu bangsa. Lembaga pendidikan sebagai salah satu instrumen untuk menyiapkan generasi penerus bangsa yang memiliki karakter moralitas yang tangguh sehingga tidak terbawa oleh arus globalisasi. Disinilah urgensi pendidikan karakter Ibnu Miskawai perlu dikembangkan di negeri ini. Relevansi pemikiran pendidikan Ibnu Miskawai berkaitan dengan era modern karena berangkat dari pandangan Ibnu Miskawai tentang pendidikan karakter yang sesuai dalam Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003, di mana pilar karakter memiliki tujuan agar peserta didik tidak hanya dituntut untuk cerdas, namun juga memiliki kepribadian dan akhlak mulia.
Dengan begitu, pemikiran Ibnu Miskawai dengan pendidikan era modern ini begitu relevan. Menurutnya, dalam kecerdasan berdasarkan nilai-nilai luhur di antara sekian banyak nilai-nilai luhur tersebut yaitu beriman, berakhlakul karimah, dan beramal soleh, utamanya yang bersumber pada nilai-nilai ajaran agama Islam. Selain itu juga terintegral dalam kurikulum tahun 2013 yaitu memuat terkait pendidikan karakter. Ada beberapa hal yang perlu diketahui. Sebelumnya saya sudah menjelaskan bagaimana konsep pendidikan karakter yang ditawarkan oleh Ibnu Miskawai. Dalam hal ini, sebuah karakter akan terbentuk ketika adanya sebuah proses yang dilakukan secara terus-menerus, dan karakter merupakan suatu bentuk hal yang harus diperhatikan oleh banyak pihak, tidak hanya dalam dunia pendidikan tetapi juga harus bekerja sama, baik itu pihak keluarga, pihak sekolah atau pendidik, dan juga pihak masyarakat. Hal ini memiliki keterkaitan antara satu sama lain karena seorang anak akan tumbuh dan berkembang tidak hanya dalam tidak hanya dalam satu ruang lingkup, tetapi mereka memiliki ruang lingkup yang sangat luas untuk berkembang, di mana karakter itu tumbuh dan terbentuk melalui situasi dan kondisi yang secara tidak sadar bahwa anak itu bergaul dan berkembang dalam ruang lingkup yang memberi pengaruh baik maupun memberi pengaruh yang positif maupun memberi pengaruh yang buruk terhadap perkembangannya. Makanya perlunya kerjasama antara orang tua, pendidik maupun masyarakat ketika ingin membentuk sebuah karakter anak bangsa ataupun peserta didik dalam membentuk dari karakter yang buruk ke karakter yang baik. Begitupun dalam hal ini, apa yang ditawarkan oleh Ibnu Miskawai bisa memberikan referensi bagaimana kita bisa membentuk sebuah karakter untuk peserta didik maupun untuk anak kita ke depannya, agar bisa memiliki karakter yang bisa mengarah ke karakter yang berakhlakul karimah yang seperti yang disampaikan saya sebelumnya. Demikian pembahasan yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa memberikan manfaat kepada orang-orang yang membutuhkan bagaimana cara membentuk karakter terhadap peserta didik maupun anak di rumah ketika ingin mengarahkan karakter seorang anak menjadi lebih baik lagi. Demikian apa yang saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.